Nah, kenapa akhirnya orang kalau berdebat itu jadi ke personal gitu. Padahal kan yang berdebat kan yang ada di pikiran kita itu opini yang berdebat gitu. Ya karena sama-sama bodoh, Gi. Oh, Sebenarnya sama-sama bodoh, tapi minta diakui pintar. oke baik. Kalau orang pintar, cerdas, intelek itu diam, santai. Oke, Dua oke. tambah dua berapa? Lo tanya deh. Dua tambah dua. 2 tambah 2 berapa? Aku jawab 4. Mau jawab dari mana lagi? Tapi kalau lo tanya 2 tambah 2 berapa, Mas Bro? Coba. 2 tambah 2 berapa, Mas Bro? Bisa juga 4. Bisa juga tidak 4. Karena secara teori yang pernah aku baca dari buku apa itu ya, karena secara filosofi atau bahasa filsafatnya adalah eh, memang sebagian orang mengatakan itu adalah 4 sebagian. Tapi aku pernah belajar di Eropa bagian timur itu mengatakan bahwa ada seseorang yang mendasarkan bahwa 4 tambah 4 itu adalah lo bantah. Enggak, Mas Bro, begini. Oke. Lo bantah dong. Nggak gitu, Mas Bro. Nah ini konteksnya. Konteksnya tidak ke sana. Karena memang kita Tunggu dulu. nah gitu. Jangan kayak gitu ya kan? Lo nggak ngerti konteksnya. Konteks sebelah mana? Kita harus memahami bahwa memang sebagian orang mengatakan bahwa 2 tambah 2 itu 4. Tapi yang kayak gini nih. dari buku yang kupelajari, nah Pangeran Diponegoro lahir di halaman 53. Itu keluar konteks, Virgi. Lahir di halaman 53. Inilah. Karena secara karena di halaman 53 itulah ditulis di mana dia terus dilahirkan. Nanti kan judulnya 2 tambah 2 kan? Ujungnya nanti nyambungnya ke lo tuh menceritakan terlalu abstrak. Nah, nggak spesifik. Dari ke tema kita hari ini tuh nggak spesifik gitu. Dari 2 tambah 2 itu pasti nyambungnya secara Pancasilais. Nah gitu. Tidak mau mendengarkan ketika orang menjelaskan. Nah, jangan. Beri saya kesempatan dulu untuk menjelaskan. Jangan. Kau nih. Jangan. Udah mulai panas. Tidak bisa dilanjutkan. Iklan. Iya iklan. Teng gitu. Nah itu gitu. Tapi yang komen, wow keren. Gue kasihan sama orang-orang yang akhirnya tidak mengerti, semakin tidak mengerti. Ya tidak salah orang bilang orang itu menilai yang seperti itu keren karena yang ditampilkan di TV kan kalau orang awam keren. Udah masuk TV aja udah siapa gitu. Apalagi ditambah punya nama dan gelar-gelar sebagai ya itulah gitu kan. Cuma guys, kalian terjebak. Ya iyalah. Sama terjebak kayak ngeliat orang kaya banyak duit sudah pasti bahagia gitu kan. Karena punya segalanya, padahal belum tentu. Nah, gini. Jadi orang yang ngerti terus harus menjelaskan. Dan lo pasti tahu pemikiran orang itu jauh di bawah lo kan. Nah, gimana caranya lo tuh bisa masuk gitu? Bisa menjelaskan. Caranya gimana? Aku tidak akan tahu caranya. Kalau tidak tahu caranya, pasti tidak tahu cara menjelaskannya. Kalau niatku bukan untuk memperbaiki.
Jadi bisa kita bisa ngerti seseorang, kita bisa menjelaskan ke seseorang sehingga seseorang itu mengerti kalau niatnya memang untuk memberi jalan keluar. Tapi kalau niatku ini hanya untuk membodoh-bodohi dia, membodoh-bodohi orang yang kujelaskan, pasti ngejelimet bahasaku. Jadi mengerti, paham akan sesuatu itu, kemudian dijelaskan apa yang dimengerti dan dipahami itu, sehingga orang mengerti, itu bisa terjadi kalau ada niat untuk memperbaiki. Nah, kebanyakan itu tidak berniat seperti itu, hanya untuk menunjukkan dia pintar, hanya untuk menunjukkan dia pendidikan di mana, hanya untuk menunjukkan gelarnya apa, pangkatnya apa, jabatannya apa, kedudukannya apa, duitnya berapa, punya apa. Intinya dari penjelasan itu hanya ingin dinilai. Nah, karena kalau misalkan aku menjelaskan kemudian di debat, aku terlihat bodoh. Nah, terlihat bodohnya ini nggak mau. Oke. Ciri-ciri orang yang benar-benar ngerti akan segala sesuatu ada dua. Ketika dia bicara, ada cuma satu. Ketika dia menjelaskan sesuatu, logika dan hatinya terima. Itu tanda orang itu benar-benar ngerti dengan apa yang dia jelaskan. Baik. Tapi kalau kita mendengar penjelasan orang, hati kita tidak terima, logika kita tidak terima, atau logika kita terima, hati kita tidak, atau hati kita terima, logika kita tidak, atau lagi sudah logika nggak terima, hati nggak terima, nggak ngerti pula. Itu menunjukkan bahwa yang menjelaskan itu sangat-sangat amat sangat bodoh. Balik lagi ke Om Rocky. Om Rocky Gerung. Karakternya seperti apa Om Rocky ini? Menggebu-gebu. Menggebu-gebunya ini semangat, berapi-api, atau ambisius maksudnya? Ambisius. Oh, oke. Yang kedua, kalau ngomong sama dia kita mesti nurut agar dia baik. Kalau tidak nurut, tidak baik ya. Oke. Tidak bisa dibantah omongannya. Walaupun kita mampu ngebantah, tetap aja salah di matanya. Jadi yang benar tuh yang kayak gimana? Dia aja yang benar. Baik. Gak ada yang benar di Indonesia nih selain dia. Oke. Ada satu podcastnya dia. Pokok semua presiden kurang di matanya. Dia tidak sadar dia jadi apa di negara ini. Hanya ngomong kan. Kalau kepribadian aslinya baik sebenarnya. Oke. Baik. Tapi jadi seperti itu? Ya, karena kondisi dan keadaan. Iya. Nah, kondisi dan keadaan itu tidak akan aku jelaskan spesifik. Kalau dia mendengar, dia paham lah dengan kalimat. Kan katanya cerdas. Kayak di posisi Om Rocky Gerung ini kan nggak sendirian ya. Banyak yang mengkritik. Mengkritik pemerintahan. Dan itu hal yang positif sebenarnya kalau ada orang yang pro dan kontra sama
Mengkritik yang melahirkan pro dan kontra itu bukan pengkritik, pencela. Oh, itu pencela. Iya. Oke. Pengkritik yang benar-benar ngeritik itu tidak ada pro kontra. Karena pengkritik yang benar itu pengkritik yang memberikan alasan dan solusi. Oke. Bukan hanya melemparkan opini yang digoreng oleh yang mendengar. Yang akhirnya menciptakan argumen-argumen, yang akhirnya menciptakan perbedaan-perbedaan, yang akhirnya menciptakan emosi. Itu pencela namanya. Kalau pengkritik tuh orang itu harus tahu benar persoalannya baru mengkritik. Karena dengan benar tahu persoalannya, otomatis dia bisa memberikan solusi. Mencela sesuatu, ya, jangankan pemerintahan, hal yang kecil saja pasti butuh keberanian, kan? Nah, keberanian itu muncul dari apa sih? Harusnya dari mental sendiri, dari kepribadian sendiri. Tapi banyak orang berani saat ini bukan karena mentalnya pemberani, karena banyak yang dukung. Berarti bukan benar-benar dari dirinya, tapi ada. Kalau orang kayak gitu, pengkritik gitu punya masalah, pasti cuci tangan. Itu tandanya. Oke. Nah, buat melihat orang yang benar-benar dia independen dan memang benar-benar berani karena atas dasar keinginannya dia. Contohnya siapa? Mahfud MD. Itu orang yang benar-benar paham menurutku. Oke. Lo pernah dengar Mahfud MD menjelaskan tidak? Pernah nonton tapi gue nggak hafal ya. Ya pernah lah. Pernah. Menurutmu lo mengerti atau enggak dengan apa yang dia jelaskan? Gue ngerti dia nyampaikan. Itu tandanya dia tahu dengan apa yang dia jelaskan. Tapi ketika ada orang yang menjelaskan segala sesuatu malah membuat kita bingung, itu tanda dia bodoh. Ada yang kemarin nonton Gubernur PJ Budi Heru. Nah, itu Pak Budi itu nah. Itu kan bahasa biasa, tapi jelas. Ya, memang kata dia, banjir itu masalah. Tapi lebih susah lagi mengurai kemacetan. Nah, tinggal nanti mana yang penting dulu. Nah, itu kan jelas. Coba kalau coba ada yang ya banjir ini secara tekstur tanah. Nah, gimana itu? Tidak usah takut banjir karena nanti kan menyerap ke dalam tanah. Ya Pak Budi Heru ya. Itu ngomongnya sederhana tapi kita ngerti. Yang lebih parah lagi kadang gini. Tema debatnya A. Nah, nanti disusun kata-kata tandingan. Ditulis dulu. Hah? Disusun? Itu disusun kata-kata tandingan. Alangkah muatnya kepalanya itu. Ya pasti yang ditanya begini, nanti lo jawab begitu. Oh, sudah diperkirakan gitu jawaban. Ya iyalah, namanya juga debat. Orang debat tuh orang-orang bodoh, Gi. Tapi dia merasa pintar. Oke. Nanti kalau ditanya kanan, jawab gini ya. Dan jangan sampai ngejawabnya tuh jelas. Harus abstrak, harus abu-abu. Oh, harus pernyataan yang bercabang gitu yang ya? Bercabang, biar nanti terjadi pro kontra. Oh, biar ini. Kalau ke sini taunya salah bisa ke... Karena kalau kiri salah ke kanan, kalau ke kanan salah itu ke kiri. Oh gitu. Wah, itu mah ilmu bersilat lidah. Iya, nah itu bahasa simpelnya itu silat lidah berdasarkan apa yang dibaca, kemudian dihafal. Ya, ilmu bersilat lidah. Bahasa kampung itu udah aku nggak ngerti soalnya kalau yang
yang begitu-begitu kan.